Bagi sebagian orang, rumah mungkin hanya tempat untuk pulang. Tapi bagi ribuan anak disabilitas yang tergabung di rumah istimewa, rumah adalah tempat untuk kembali percaya bahwa dirinya berharga. Di balik rumah yang menaungi ribuan anak istimewa dari berbagai daerah itu, ada sosok Abdullah Mansuri yang akrab disapa Ayah Mans. Saya yakinkan mereka yang awalnya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak, yang awalnya lumpuh sekarang bisa jalan, bukan tanpa obat tapi kegigihan untuk berjuang untuk sembuh aja. Banyak anak-anak yang akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan, yang dulunya kunci pintu di kamar aja setiap harinya sekarang sudah berani di depan kamera ngonten, berani jualan, berani berkarya. Rumah istimewa ini berdiri tahun 2000 tapi kami legalkan menjadi yayasan tahun 2021. Sekarang sudah hampir 6 tahun rumah ini berjalan dan jumlah anggotanya 4.970-an anak istimewa di seluruh Indonesia. Mereka datang dengan cerita dan kondisi yang berbeda-beda. Namun bagi Ayah Mans, tidak ada satupun yang boleh merasa berbeda dalam hal kesempatan untuk menjalani hidup. Hampir semua keistimewaan ada, bahkan ada penyakit-penyakit yang dari lahir sampai detik ini, tumor dari lahir sampai detik ini juga ada. Jadi tidak hanya cerebral palsy, daksa, tunanetra, tidak hanya itu, tapi semua punya hak yang sama menjadi anakku, menjadi anggota rumah istimewa, dan mereka punya hak yang sama untuk bangkit, memperbaiki kehidupannya. Mereka punya hak yang sama untuk berjuang bersama ayahnya. Mereka punya hak yang sama untuk menjadi sesuatu. Salah satu perjalanan yang paling membekas bagi Ayah Mans adalah cerita Tia dari Medan. Pertama kali saya ketemu ada Tia dari Medan. Dia lumpuh karena jatuh, kebentur kepalanya, dia koma 2 minggu dan lumpuh 18 tahun. Tapi sekarang setelah beberapa tahun berjuang bersama saya, ayo nak, bisa nak, gerakkan tangannya, gerakkan kakinya. Bahkan sekarang dia sangat bangga, dia bilang aku udah bisa pargo ini gitu. Menurut Ayah Mans, cerita seperti Tia bukan satu-satunya. Anak-anak didorong menemukan jalan masing-masing. Mereka itu hanya butuh diberi ruang untuk menunjukkan kemampuan tanpa lebih dulu dilihat dari kondisi fisiknya. Mereka punya tagline, aku juga ingin dipeluk. Jangan hanya orang lain yang punya yang lengkap fisiknya yang dipeluk, tapi mereka juga ingin dipeluk. Mereka ingin dianggap sebagai manusia yang istimewa, yang punya potensi, yang punya keunikan. Mereka, jangan lihat mereka sebelah mata, lihatlah mereka sebagai ciptaan Tuhan yang bisa menjadi kebanggaan. Ada satu hal lain yang ingin Ayah Mans ubah dari cara masyarakat memandang anak-anak disabilitas. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan, mereka hanya ingin dianggap ada. Dan tanpa disadari, anak-anak itu justru menjadi sumber kekuatan Ayah Mans untuk terus melangkah. Tidak memiliki motivasi kehidupan. Sebenarnya saya hanya berharap Tuhan memaafkan semua kesalahan yang pernah saya lakukan sepanjang hidup saya. Saya tidak tahu apakah doa-doa mereka yang dikabulkan Tuhan jika saya dipanggil sama Tuhan. Tapi poin pentingnya adalah merekalah sesungguhnya yang menjadi motivator saya. Merekalah yang membuat saya menjadi lebih gigih bekerja. Merekalah semua yang menyembuhkan sakit-sakit saya. Merekalah yang menguatkan hidup saya. Merekalah yang aktif memberikan senyuman di bibir saya, menyeka air mata saya. Justru merekalah penolong saya. Bagi Ayah Mans, anak-anak itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dari mereka, ia belajar tentang kekuatan, ketulusan, dan arti saling menguatkan.